Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kenikmatan pada kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama sedang mensyukuri kenikmatan dari Allah, diberi umur panjang sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan 1444. Sementara banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita yang telah mendahului kita. Yang kedua juga kita mensyukuri kenikmatan Allah. Kita hidup di negara Indonesia yang penuh aman, damai, sehingga dalam menjalankan ibadah, alhamdulillah kita diberi kelancaran, keamanan, ketenangan, ketentraman, dan lain sebagainya. Dan lebih sangat bersyukur lagi, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa dicintai oleh beliau. Rasulullah mencintai umatnya itu mengalahkan segala-galanya. Sampai-sampai ketika ajal akan menjemput beliau pun, ketika malaikat maut mendatangi beliau, yang ditanya oleh beliau kepada malaikat maut, kaifa ummati, bagaimana umat saya kalau saya tinggal ini. Beliau sangat sayang luar biasa, sehingga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana umat saya ini banyak dimasukkan ke dalam surga Engkau. Kenapa Rasulullah minta seperti itu? Pertimbangan yang pertama, umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Sementara umur umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu panjang. Ada yang 1000 tahun, 900 tahun. Secara hitungan sama-sama tekun ibadah. Orang yang umurnya panjang dengan umurnya pendek, kira-kira banyak pahala yang mana? Yang umurnya panjang. Yang kedua, Rasulullah memperhatikan kekhusyukan umatnya, kekhusyukan dalam ibadah. Orang-orang zaman dahulu ibadah kepada Allah kalau sudah khusyuk luar biasa. Sampai-sampai banyak sejarah menjelaskan ketika dirinya terpanah, untuk melepaskan panah dia minta, tolong lepaskan panah saya ketika saya sedang sholat. Dan banyak cerita-cerita yang lain. Tapi begitu Rasulullah melihat umatnya kekhusyukan dalam ibadah, ya Allah, baru digigit semut, digigit nyamuk aja udah dipisahkan, ya. Kemudian lihat kekuatan umat zaman dahulu sangat kuat. Beda dengan umatnya Rasulullah. Kekuatan dalam beribadah, kekuatan menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Kemudian ujian juga banyak yang terjadinya di umat Nabi Muhammad. Pengaruh banyaknya di umat Nabi Muhammad. Orang zaman dahulu bisa ibadah kepada Allah 500 tahun, layak sunallah walau tarfata ain. Ibadah 500 tahun belum pernah menentang kepada Allah walaupun hanya sekejap mata. Kita sadar ibadah umur 50 tahun sampai 60 tahun, maksiatnya banyak.
Sehingga Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah umat saya ini diberi ibadah-ibadah yang ringan, amalan-amalan yang ringan, tapi berpahala yang besar, sehingga bisa menyamai, minimal menyamai amalan-amalan orang zaman dahulu, nilai pahalanya, nilai derajatnya. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, surat Al-Waqiah yang berbunyi wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin. Kalau orang yang ahli tafsir menafsirkan nasih mansukh, ayat itu mansukh. Orang yang menghuni surga itu banyak, sulatun minal awwalin, banyak golongan dulu sebelum umat Nabi Muhammad, wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari umat Nabi Muhammad. Ayat dimansukh oleh Allah, ayat itu. Allah mengabulkan doa Rasulullah. Banyak sekali umat Rasulullah diberi kefadalan-kefadalan dalam ibadah, ibadahnya ringan, amalannya ringan, tapi berpahala cukup banyak, cukup luar biasa. Maka nasihat itu, kalimat itu adalah untuk ahli surga, ya. Qalilum minal awwalin, thullatum minal akhirin. Sedikit golongan dulu, banyak umat Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah menjelaskan bahwa nanti penghuni surga sebanyak 120 baris, 80 baris dimiliki untuk umat-umat Nabi Muhammad. Untuk itu alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri kepada beliau yang telah berjuang bersusah payah. Maka mari kita sebagai umat beliau, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu mengikuti jejak-jejak beliau, tingkah-tingkah beliau, langkah-langkah beliau, termasuk ya di bulan Ramadan ini banyak sekali kefadalan yang Allah berikan untuk umat-umat Nabi Muhammad. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sengaja malam hari ini kita menukilkan beberapa hadis dari berbagai macam hadis. Kita ambilkan beberapa kalimat, beberapa dalam rangka untuk menggugah semangat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Uqtiyat, telah diberi umatku khamsa khisalin, 5 perkara di Ramadan, di bulan Ramadan. Lam tuto, yang tidak diberi pada 5 perkara siapa umatun umat qablahum, sebelum mereka. Di bulan Ramadan ini umatku diberi 5 hal oleh Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Yang pertama, khuluful famis shaim, bau busuk mulutnya orang yang berpuasa. Atyabu, lebih harum, indallah, di sisi Allah, min rihil misk, daripada harumnya minyak kasturi. Nilai di sisi Allah nih, ini nilai di sisi Allah. Yang pertama, bau busuk mulutnya orang yang berpuasa dan umat Nabi Muhammad di sisi Allah nilainya lebih baik daripada baunya minyak kasturi. Ini menggambarkan bahwa mulut yang bau itu kan hal yang sepele, hal yang tidak bernilai, hal yang kecil, tapi di mata Allah, di sisi Allah punya nilai. Nilainya sangat luar biasa. Ya, terus nanti jangan untuk mainan, terus sama kawannya, ini minyak kasturi. Itu yang pertama. Hal sekecil apapun yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, sampai bau busuk mulut aja punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tastaghfiru, memintakan ampun lahum, untuk mereka umat,
al malaikatu para malaikat, hatta yuftiru sehingga berbuka mereka umat, sehingga berbuka puasa. Sejak mulai masuk imsak, sholat subuh, terus sampai berbuka, dimintakan ampun oleh para malaikat, yang memintakan ampun para malaikat sampai berbukanya. Yang ketiga, wayuzanyidu dan menghias-hiasi siapa Allah Azza wa Jalla kula yaumin setiap hari, jannatahu pada jatah surganya orang tersebut. Sumayaqulu kemudian berfirman Allah, berfirman kepada surga, yusiku telah dekat siapa ibadi hambaku as-solihun yang solih, ayunku bahwa melepaskan mereka, anhum jauh dari mereka, al-ma'unah pada beberapa kesibukan-kesibukan, wal adza dan beberapa yang menyakitkan di dunia ini, wayasiru akan jadi mereka ilaiki menuju engkau surga. Setiap hari Allah menghias jatah surganya, karena ketika Allah menciptakan makhluk, menciptakan manusia, selanjutnya bersamaan dengan itu Allah juga menciptakan bakal surga dan nerakanya. Bakal surga dan nerakanya juga sudah dibuat oleh Allah. Ketika orang itu hidup di dunia, kemudian kembali ke akhirat masuk surga, maka menempati surga yang sudah dibuat oleh Allah. Tetapi ketika di dunia tidak ibadah dan lain sebagainya, kotor-kodarkan masuk ke dalam neraka, maka surganya akan diwariskan kepada orang iman yang lain. Silakan lihat di dalam surat Al-Mu'minun, ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Itu di situ. Nah, terus jatah nerakanya untuk siapa? Jatah nerakanya untuk memperberat siksaan-siksaan orang-orang yang masuk neraka. Nah, setiap hari bulan Ramadan, jatah surganya yang sudah dijatakan oleh Allah untuk kita semuanya setiap hari dihias oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gak luar biasa? Setelah Allah menghias, kemudian Allah menghembuskan air, menghembuskan angin dari arasnya Allah, sehingga hiasan-hiasan yang ada di surga itu bergerak, kemudian menimbulkan suara yang indah. Penghuni-penghuni, bidadari-bidadari yang sudah menunggu mengatakan, wahai Allah, wahai malaikat, wahai Allah, gerangan apa ini, suara apa ini, kok begitu indah, begitu nyaring, begitu merdu. Malaikat menjawab, wahai bidadari, Allah menghias surganya orang-orang yang sedang berpuasa di dunia. Lalu bidadari berdoa, wahai Allah, surga saja dihias seperti ini. Kalau begitu saya minta jatah ya Allah, minta bagian kehormatan dari Engkau ya Allah. Lalu Allah berfirman, wahai malaikat, sampaikan kepada bidadari-bidadari bahwa setiap satu orang yang berpuasa sehari mendapat jatah satu bidadari yang akan aku tempatkan di surga jatahnya itu. Sekarang sudah puasa yang keberapa? Kalau puasanya bawa bapak ibu tenangan, berarti sudah 20 tersimpan. Luar biasa. Kalau puasanya tenangan, terkadang ada yang puasa-puasaan kan gitu. Jadi puasa yang betulan gitu, Pak. Nomor 4, wayasut padu dan akan diikat di bulan Ramadan, marodatus sayatin, berkeliarannya setan-setan. Setan-setan diikat oleh Allah di bulan Ramadan. Falayak lusu, tidak lepas mereka di bulan Ramadan. Setan itu gak ada yang lepas di bulan Ramadan. Ila sampai apa-apa kanu ada mereka ya